Yo, what's up guys, welcome to Daily Update. Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu datang juga. Per 5 Desember kemarin, DC era baru resmi dimulai. Dimulainya dengan serial animasi berjudul Creatures Commandos. Dan itu benar-benar membagongkan, dimana ini baru project pertama yang juga sebenarnya canon dengan DC Universe versi James Gunn. Tiba-tiba aja mendapatkan skor 100% di Rotten Tomatoes, yang terkenal pelit banget ngasih penilaian kayak gitu. Tapi memang di 100% itu baru 10 kritikus yang memberikan penilaian. Barulah sekarang mulai turun ada di angka 96%. Oh my god, angka 96% itu merupakan angka dewa yang mustahil banget kalau dulu di era-era DC zaman lama, termasuk juga di zaman dari Zack Snyder. Ya mentok-mentok paling tinggi project-project Zack Snyder itu cuma di Wonder Woman tahun 2017. Terus terakhir juga Shazam yang pertama. Terakhir juga Blue Beetle. Dan rata-rata project dari DC Extended Universe kemarin yang mendapatkan skor tinggi itu nggak ada campur tangan dari Zack Snyder sebagai director ataupun sebagai penulisnya. Dan untuk Zack Snyder sendiri, pada faktanya memang Man of Steel aja mungkin cuma 33% dari Rotten Tomatoes. Kemudian juga untuk project-project yang paling tinggi dari project Zack Snyder di DC Extended Universe itu cuma yang Zack Snyder Justice League. Karena memang itu kebawa emosional, orang-orang marah dengan yang versi yang lama kayak gitu. Dan akhirnya mendapatkan skor sekitar 77% di versi Rotten Tomatoes yang terbaru. Dan itu paling tingginya itu, dan sekitar 4 tahunan lah dibutuhkan untuk Zack Snyder mendapatkan skor-skor yang tinggi. Kalau James Gunn, the real goat man. The God-nya versi film khususnya superhero itu James Gunn. James Pistol ini nggak main-main gitu. Kita lihat sendiri, mulai dari Guardians of the Galaxy yang pertama, itu skor dari kritikusnya 92%. Yang kedua itu Guardians of the Galaxy Volume 2, itu skornya 85% di versi kritikusnya. Selanjutnya ada The Suicide Squad yang rilis di tahun 2021, itu skornya ada di 90%. Selanjutnya ada Peacemaker, ini series dapat skor 93%. Bahkan di project selanjutnya ini yang mungkin cuman sedikit banget durasinya, itu di Guardians of the Galaxy Special Presentation, itu mereka mendapatkan 94% versi kritikus. Lanjut lagi di project terakhir dari James Gunn di Marvel Cinematic Universe, yaitu Guardians of the Galaxy Volume 3. Bahkan di era-era orang superhero fatigue, bosan dengan superhero, Marvel benar-benar dicecar, dihina, banyak project gagal. Tapi enggak dengan project dari James Gunn, karena memang di Guardians of the Galaxy Volume 3 itu dia mendapatkan skor 82%. Di kala itu, di zaman itu yang orang-orang bosan dengan superhero, dapat skor 82%, itu udah aduhai banget. Dan terakhir di sini yang terbaru yaitu Creatures Commandos, mereka mendapatkan skor 96%. Dan pertanyaannya, berapa skor dari film Superman yang benar-benar the real project dari James Gunn yang memulai semuanya di 10 tahunan di DC Universe nantinya? Memang Creatures Commandos ini memang awal pembuka dari era baru DC, tapi bukan yang resmi banget gitu. Baru ini kan memang menyambung dengan Suicide Squad tahun 2021, nyambung juga dengan series Peacemaker ceritanya, dan dilanjutkan dengan versi ini. Dan ini kayak ajang coba-coba ngasih spill ke fans, nih karya gue nih, kayak cuman mainan aja tuh si James Gunn nih, lihat nih kayak gini nih gambarannya, ini belum apa-apa loh, cuman seujung kuku gitu. Nah nanti pas ketika rilisnya Superman, itu baru James Pistol itu benar-benar ditembakkan, itu sih bakal keren. Dan gue benar-benar optimis banget dengan era James Gunn ini, dan gue senang. Gue berharap bukan mau membandingkan Marvel sama DC ya, tapi gue berharap Marvel juga mulai bangkit dengan beberapa aktor-aktor yang dipilih yang benar-benar berpengalaman semua, nggak yang milih aktor-aktor baru lagi, Kevin Feige-nya. Dan ini makin meningkatkan kualitas. Ketika James Gunn juga Peter Safran juga naikin kualitas, itu tabrakan lagi, boom. Mana nih DC lu, mana nih Marvel lu, itu wah, itu era-era zaman dulu itu keren banget. Tapi sayangnya memang di era Infinity Saga, si Zack Snyder-nya nggak ngelawan, keok aja gitu. Karena memang setiap project mereka cenderung gagal gitu. Gue bukan menghardik dan juga ngomongin Zack Snyder ya. Secara keseluruhan dia cukup direktur yang cukup bagus ya. Tapi secara keseluruhan franchise, memang MCU pada kala itu nggak ada lawan, man. Nggak ada lawan gitu. Barulah sekarang, kalau memang compare apple to apple, nah sekarang James Gunn udah pengalaman di Marvel, dia udah tahu semua cinta dengan komik-komik dari DC, ini baru. Dan jujur saja, GOAT-nya si direktur film superhero sih masih dipegang sama James Gunn. Dan dia adalah sutradara yang tahu posisinya dan tahu
apa yang sedang dia kerjakan. Karena banyak sekali kayak penunjukan sutradara nih, lu buat film yang comic book, adaptasi comic book. Bahkan ada sutradara yang nggak pernah baca komiknya dan nggak tahu dengan karakternya. Itu dulu diambil oleh Marvel kebanyakan ya. Tapi ya gimana gitu kan. Dan kita sukanya dengan James Gunn, dia benar-benar cinta, terutama dengan Superman gitu. Tapi sekarang kita membahas tentang Creature Commanders. Gue udah nonton 2 episode dan akhirnya terjawab. Tadinya kan gue penasaran, Rick Flag bukannya udah ninggal ya di Suicide Squad tahun 2021 sama Peacemaker gitu, karena dia juga pengen menutupi beberapa proyek pemerintah kan, utusan pemerintah juga. Akhirnya berantem sama Peacemaker, boom, tewas di sana. Kan bajunya kuning juga kan. Loh, kok tiba-tiba di sini kartanya canon? Kalau canon bukannya Rick Flag udah meninggal? Ternyata terjawab dari awal episode bahwa ini bukan Rick Flag yang kita lihat di film dari Suicide Squad, tapi ini adalah Rick Flag senior, bapaknya. Kalau yang Rick Flag yang di versi Suicide Squad itu adalah anaknya. Nah, di sini dijelaskan gimana chemistry mereka, gimana dia cukup sedih dengan kematian dari project sebelumnya. Bahkan di sini ada lagi si Amanda Waller yang disuarakan masih sama dengan Viola Davis. Dia ternyata ini juga canon dengan akhir dari series Peacemaker, dimana kan anaknya itu tiba-tiba melaporkan emaknya gitu, Amanda Waller. Di sini dia panik. Ternyata pemerintah nggak mecat dia gitu aja. Ternyata memang pemerintah itu setelah gaduh itu, Amanda Waller dilarang untuk merekrut superhero ataupun penjahat yang versi manusia. Tapi enggak dengan versi yang bukan manusia atau metahuman atau alien. Nah, disinilah cerita itu dimulai, di mana Amanda Waller akhirnya turun bersama dengan Rick Flag senior masuk ke penjara yang khusus dengan metahuman, khusus dengan alien-alien. Disinilah kita melihat ada banyak karakter-karakter yang keren yang ternyata memang nggak wajar. Dan disinilah kita akan melihat bagaimana misi dari Amanda Waller akan dimulai dengan Project M-nya itu. M itu kayaknya Project Monster gitu ya. Mana di sini ada karakter Amanda Waller tetap, Rick Flag senior tetap, The Bride ataupun Bride of Frankenstein ada di sini, kemudian ada Nina Marzuki, ada Eric Frankenstein, ada karakter Dr. Posporus, kemudian ada Princess Ilana Rostovich, ada juga G.I. Robot, dan yang menarik Weasel yang selamat di Project Suicide Squad kemarin ternyata digabungkan lagi dengan tim ini, dan kita akan melihat Sean Gunn yang tetap akan menyuarakan G.I. Robot plus juga si Weasel, di mana ada James Gunn, ada Sean Gunn gitu. Kemudian juga selanjutnya ada juga karakter Jones Economos, tetap diperankan oleh Steve Agee suaranya. Nah, untuk villain utama dari serial Creatures Commandos ini ada Surge. Gue Circe, apapun Surge, pokoknya bacanya itu Surge ya. Nah, ini cukup menarik karena Surge ini adalah musuh utama dari Wonder Woman di Themyscira gitu ya, dan dia ini penyihir yang sangat kuat. Nah, tiba-tiba juga dia ada beberapa musuh dari kalangan-kalangan karakter DC, salah satunya juga musuh dari Superman, jadi dia cukup kuat. Tapi di sini langsung dimunculkan si Surge ini akan melawan tim dari Rick Flag senior, dari kita masih jauh banget ini karena memang total episodenya ada 7. Di sini kita baru nonton 2. Nantinya setelah itu setiap hari Kamis akan muncul di aplikasi mereka. Dan setelah nonton Creator Commandos ini, gue suka banget dengan gaya-gaya animasi kayak gini, modern, bukan yang kayak DC Animated Series yang versi 3 dimensi ala-ala kayak gitu. Cukup suka yang itu, tapi memang ini benar-benar kayak kita benar-benar ikut ke dalam ceritanya. Meskipun kalian nggak ngikutin dan nggak kenal dengan karakter dari Creator Commandos ini versi komik, tapi benar-benar enak, smooth ngikutinya. Apalagi buat teman-teman udah nonton The Suicide Squad yang pertama, kemudian juga yang kedua itu kalian harus nonton juga series Peacemaker, jelas kalian makin mantep, aduhai aja nonton Creator Commandos ini. Yang gue suka juga adalah di sini opening soundtracknya sih, itu kayak kopi dangdut banget gitu, langsung kaget, gimana nih, apakah James Gunn ini ngambil lagunya Indonesia? Wah, bener gila, ini keren banget nih. Ternyata itu lagu orang luar ya, memang ya gimana ya, orang Indonesia terlalu banyak terinspirasi ya, jadi kan ketahuan kan akhirnya. Dan akhirnya kita tahu bahwa judul lagu ini adalah Miliando Cafe yang dibikin keren. Lagi-lagi soundtrack dari Creator Commandos ini ala James Gunn banget gitu. Nggak ada satupun film James Gunn yang gagal ketika dia memasukkan soundtrack ataupun lagu-lagunya, semuanya berhasil. Kalian perhatikan deh, apalagi khususnya film superhero, lagu-lagu era-era zaman dulu tuh bener-bener kayak ngebangkitin kita untuk memori-memori, flashback lagi. Bener-bener salah satu sutradara yang sangat-sangat ahli dalam memasukkan beberapa scoring dan juga soundtrack itu menurut gue adalah James Gunn. Itu keren banget, ada banyak banget lagu-lagu, kalian cek sendirilah di seriesnya itu. Kemudian juga
series ini sebenarnya bukan untuk kalian anak-anak, meskipun memang ini jenisnya kayak animasi, tapi hati-hati pengawasan orang tua ya, karena memang di sini tiba-tiba aja si ratu itu bugil kayak gitu, teteknya langsung kelihatan gede gitu, pengen bercinta sama Rick Flag senior. Emang kalian mau gitu nonton sama keluarga kalian kayak gitu kan? Meskipun kartun aneh kan. Kemudian juga si The Bride itu kan tiba-tiba selingkuh sama si penciptanya itu Victor Frankenstein. Dari sinilah awal mula bagaimana Victor itu dibunuh sama si Eric Frankenstein. Dan kalian kalau udah nonton pasti jelas tahu lah gimana konfliknya itu. Dan lagi-lagi adegan dewasa di sini diperlihatkan dengan gamblang gitu. Memang anunya itu memang nggak kelihatan secara jelas gitu. Memang nggak kelihatan. Tapi kan imajinasi kita, wow. Gila pas nonton itu agak nelen-nelen liur juga gitu. Gimana ini? Gimana? Kok gue agak sange sama kartun gitu. Tapi memang enjoy banget ngikutinnya dari awal sampai akhir filmnya karena jelas. Di episode pertama itu lebih khusus penjelasan dan juga pengenalan ke karakter. Dari awal kita tahu ke karakter-karakter ini dan menurut gue udah cukup ya. Dengan durasi cuman di 20 menit kurang lebih setiap episodenya. Cukup di episode 1 itu memperkenalkan karakter. Lanjut di episode 2 kita akan fokus ke karakter The Bride dengan kisah-kisah cintanya, selingkuhannya dengan Victor itu. Gimana asal-usul origin story dari karakter The Bride ini, dimana Victor menciptakan si The Bride ini untuk belajar berbahasa untuk pasangan si Frankenstein ini. Ternyata ada Ninu di sini. Aduh gawat juga deh. Untung aja si Victor ini namanya bukan Agus ya. Karena memang sekarang yang namanya Agus agak memusingkan gitu ya. Tapi daripada kalian pusing nonton kisah-kisah Agus ini, apalagi Agus yang terakhir ya, Agus yang pakai kaki doang itu, waduh, itu mending diciptain sama Victor juga deh menurut gua gitu. Nah, ngomongin teori, kan Rick Flag sama si Princess ini ya, si putri ini kan ada hubungan tertentu yang sampai orang nungguin depan pintu itu kan. Itu keren banget sih ya, itu idenya cemerlang juga gitu. Tapi yang gue duga adalah pasti ada sesuatu dari si ratu ini. Gue duga ada beberapa footage itu, ada kayak makhluk tanah liat, monster gede banget itu yang bawa palu kayak gitu. Jangan-jangan itu adalah si princess itu yang pengen menjebak semua ini. Karena memang udah mulai kebaca nih alur ceritanya. Yang tadinya mereka pengen melindungi si putri, pengen melindungi kerajaan. Bisa jadi sang villain utama ataupun sang aktor intelektual utamanya adalah si putri itu sendiri. Jadi lumayan terbaca lah. Sedangkan orang-orang yang perampok, yang benar-benar kayak rasis itu kan memang kayak pancingan aja. Sedangkan sang villain utamanya kayaknya masih orang-orang di dalam kerajaan, salah satunya si putri ini. Nah, ngomongin rasisme, gue suka banget pas adegan di episode pertama awal-awal di berita itu kan, ada cowok-cowok yang demo dan menentang gitu ya. Kenapa Themyscira itu cuman cewek doang gitu. Itu kayak seolah-olah nggak adil. Kenapa cowok nggak bisa ngelihat pulau-pulau yang di Themyscira gitu. Itu gue ngakak sih. Idenya ada aja di James Gunn. Karena memang kayak nih, makan nih orang teman-teman yang mau pencarian emansipasi wanita tuh sebenarnya ada juga kayak misi-misi kayak woke LGBT semuanya tuh kayak ditampar semua sih di sini menurut gue gitu ya. Dan gue nggak ada masalah ya soal emansipasi dan sebagainya. Gue menghargai gitu karena memang seharusnya wanita dan juga laki-laki dibuat setara itu. Tapi ketika di dalam dunia fiksi dibuat berlebihan, yang harusnya yang di komiknya kulit putih di sini jadi hitam, kemudian juga di sininya di komiknya cowok dijadikan jadi cewek, itu udah nggak logis sih menurut gue itu. Jadi di sini James Gunn kayaknya menampar semuanya. Gue berharap banget James Gunn nggak ada kayak istilah misi-misi tertentu, woke-wokean, LGBT-an buang dulu di sana. Kita fokus aja dengan cerita keren, bangkitkan dulu DC selama 10 tahunan ini. Itu bakal keren gitu. Dan gue sih semangat untuk nonton, nungguin di episode 3, 4, 5, 6, 7 dan akhir dari series ini ada di 9 Januari ya kalau nggak salah. Dan kita akan nantikan lagi itu di 12 Desember, Kamis depan. Kita bakal lihat lagi di episode ketiga, tapi memang sayangnya durasinya dikit banget. Cuman di 20 menit. Tapi yang jadi uniknya, meskipun durasi cuman 20 menit, gue nggak tahu puas banget. Karena padet. Cang cing cong, ceritanya padet, puas. Gue suka banget itu. So, buat teman-teman yang masih mikir-mikir, apa gue nungguin sampai selesai aja di 9 Januari ya? Udah, nanti ketelat gitu. Karena setiap minggunya kita bakal bahas hype. Kalian pasti bakal ketinggalan gitu ya. Nah, secara keseluruhan gue suka banget. Skor gue kayaknya sama deh kayak Rotten Tomatoes, sekitar 96%, karena memang ini perfect banget. Untuk sekarang mungkin gue bisa kasih 90 lah. Karena kita belum lihat sampai selesai. Dari episode 1-2 gue kasih skor 90%. Jadi kita lihat lagi nanti puncak dari ceritanya apakah menjanjikan, nanti kita akan lihat setelah
di 9 Januari itu guys. Dan ya, thank you buat teman-teman udah menyaksikan update juga review kita kali ini. Kalau teman-teman nonton video ini tapi belum subscribe, jangan lupa bantu kita dong untuk naikin channel ini, karena channel ini rugi banget kalau nggak ditonton banyak orang gitu. Jangan lupa untuk bantu kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk gabung di semua sosial media kita. Kita ada grup Telegram, ada juga Instagram, TikTok, di semua platform kita ada. Muka gue semua itu. Silahkan kalian follow dan juga klik link di deskripsi di bawah guys. Thank you teman-teman. Sampai jumpa di update selanjutnya.